Pada video kali ini saya mau tunjukin hasil dari desain saya yang di tutorial bikin skematik makropad ya. Ini hasilnya seperti ini. Nah, ini ada beberapa konfigurasi. Untuk yang pertama, untuk kebutuhan makropad itu dia bisa pakai 9 switch, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, atau 6 switch di deretan bawah, yang 3 dihilangin pakai ini, pakai encoder ya, pakai encoder. Nah, ini analognya saya lepas dulu. Nah, jadi seperti ini. Ini yang deretan bawah, switch deretan bawah, 6 switch deretan bawah itu support pakai Omron switch yang seperti ini. Nah, klik. Nah, ini rotary encoder, ada klik switchnya. Nah, seperti ini, support sampai berapa ya? 3 cm knop kalau nggak salah. Jadi makanya saya desain ada space-nya di sini. Jadi biar bisa pakai 6 switch sama satu knop yang agak gede. Nah, itu untuk kebutuhan makropadnya seperti itu. Nah, kalau untuk kebutuhan MIDI controller, nah ini ada beberapa konfigurasi, cuman karena ini masih prototype, ada sedikit error. Jadi pas kemarin saya desain comot footprint punya orang, ternyata ada yang salah atau nggak bener. Jadi kalau untuk pakai analog potentiometer, itu kalau misalkan posisi menghadap seperti ini, bagian yang polos hitam semua ini menghadap ke atas, itu kalau misalkan dipasang analog potentiometer, itu kalau diputar ke kiri itu nilainya terbalik. Jadi kalau ke kiri itu dia naik, kalau ke kanan dia berkurang, nilainya berkurang. Alternatifnya teman-teman nggak bisa bener ya, pakai analog ini bisa bener, cuman teman-teman nggak bisa pakai switch yang MX style ya, seperti ini. Jadi cuman bisa pakai Omron switch. Nah, PCB nya dibalik. Nah, Omron ini posisinya di seperti ini, posisinya jadi dibalik. Nah, jadi posisinya dia di sini. Seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini baru bisa bener. Ini posisi analog potentiometer di sini. Nah, Arduino-nya itu ada 2 alternatif. Jadi teman-teman kalau misalkan nggak pakai rotary atau encoder, itu posisinya seperti ini bisa. Nah, atau kalau mau pakai encoder, Arduino-nya posisinya seperti ini. Nah, jadi di bawah. Soalnya kalau yang makropad kan tetap seperti ini, tapi seperti ini. Jadinya seperti ini. Tapi kalau pakai MIDI controller itu harus seperti ini. Jadi posisinya seperti ini. Jadi bagian yang kelihatan bagian belakang Arduino-nya. Jadi bukan ngadap gini. Kalau dibalik gini, jadi posisinya Arduino seperti ini. Nah, kayak gitu. Dan semuanya harus di reverse. Itu kalau mau pakai rotary encoder ya. Tapi kalau misalkan nggak pakai rotary encoder, bisa konfigurasi seperti ini. Seperti ini. Nah, teman-teman cuman bisa pakai Omron switch. Nah, jadi 6 Omron switch, 2 analog potentiometer, atau 1 encoder,
dua analog potentiometer. Nah, untuk MIDI outnya saya pakai kabel MIDI TRS ya, bukan TRS, bukan yang TRRS. Nah, jadi cuman seperti ini. Nah, ini untuk MIDI out buat controlling synthesizer. Kalau software teman-teman nggak perlu pakai apa soket TRS seperti ini nggak perlu, dan nggak perlu external power ya, external power atau resistor ini 10k. Nah, kalau yang ini 220 ohm 220 ohm itu wajib buat ngelimit arus yang dari untuk MIDI outnya ya. Jadi buat ini. Tapi kalau untuk controlling software teman-teman nggak perlu pakai resistor. Terus, nah teman-teman juga kalau buat pakai MIDI controller yang pakai apa namanya ini analog potentiometer, teman-teman nggak bisa pakai underglow. Soalnya sebenarnya bisa, cuman pasti slow banget. Soalnya ada 6 ini sebenarnya kebanyakan sih. Yang 4 udah cukup, soalnya terang banget kan si lampu RGB-nya. Nah, seperti ini. Ini yang udah dites semuanya udah. Jadi tinggal yang karena apa alasan ada beberapa komponen yang susah didapat, jadi ini belum coba dites lampu RGB-nya, tapi harusnya jalan sih, karena saya cek udah bener itunya wiringnya. Sama switch ini belum dites. Nah, kalau pakai external resistor itu ada jumper kecil ini ya. Nah, ini dipakai. Meskipun kalau pakai makupred juga nggak apa-apa, pakai external resistor nggak masalah. Ini di jumper aja. Nah, ini bisa dipasang. Terus yang belum, ini ada satu lagi. Nah, ini sebenarnya komponennya ada soket ini ada khusus, tapi susah dicarinya. Jadi saya akalin dengan seri yang berbeda ya. Serinya PJ307. Ini kalau pakai buat TRS yang ini pin di soket female TRS-nya itu yang nancep di tengah sini harus dicabut keluar. Tinggal ditarik aja. 1, 2. Nah, ini tinggal ditarik. Sebenarnya ada yang khusus buat nggak perlu dimodif ya. Cuman susah nyarinya. Harus beli keluar kayaknya. Nah, ini ada tombol reset. Terus kalau pakai external power supply itu, nah ini juga susah. Beli switchnya ada 1.800 rupiah, cuman rugi sama ongkirnya, jadi biarin aja. Ini external power bisa pakai 5 volt, langsung connect ke VCC. Terus ada yang 7 sampai 12 volt itu langsung connect ke raw ya, atau pakai yang seperti ini. Pakai yang baterai 9 volt seperti ini. Ini belum saya tes sih. Tinggal teman-teman mau pilih yang mana. Kalau pakai external power itu pakai baterai 5 volt ada nggak ya? Pokoknya kalau connect ke VCC itu harus tegangannya nggak boleh lebih dari 5 volt dan nggak boleh kurang dari 5 volt. Kalau RAW yang ini bisa pakai 7 sampai 12 volt. Nah, itu alternatifnya pakai baterai kotak ini. Ini soketnya di solder ke
soket molek, tancepin, terus ini repotnya kalau switchnya belum ada, teman-teman harus jumper ini beberapa. Kalau misalkan pakai ini, saya lupa urutannya, ini ada jumper apa ke VCC, terus ada jumper ke RAW. Nah, itu harus di close salah satu ya. Kalau pakai RAW atau VCC itu di close salah satu. Saya lupa urutannya ini yang mana, yang RAW mana yang VCC. Mungkin ntar bisa inbox saya kasih base buat MIDI controller ya, untuk beberapa konfigurasi yang dikhususkan buat software controller. Kalau soalnya antara software controller sama buat external controller MIDI itu beda juga sketchnya, gak sesimpel macropad. Jadi ntar kalau butuh base sketchingnya bisa inbox saya. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa subscribe dan like ya. Di share juga boleh. Oke, terima kasih.